Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Darwis, NPM saya 6125110003. Saya adalah mahasiswa dari Universitas IPET Semarang. Pada video pendek hari ini, saya akan membahas beberapa hal penting tentang proses belajar dan pembelajaran, mulai dari hakikatnya hingga teori-teori yang mendasar serta keterampilan yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih sebenarnya belajar? Belajar itu bukan cuma menghafal atau mengingat sesuatu. Secara ilmiah, belajar adalah proses perubahan yang menetap pada perilaku atau kemampuan kita, baik itu pengetahuan baru, cara berpikir, atau bahkan kebiasaan. Perubahan ini terjadi karena kita punya pengalaman baru, latihan, atau berinteraksi sama lingkungan sekitar. Sedangkan pembelajaran itu adalah upaya yang dibuat bantu proses belajar itu jalan. Misalnya, guru menjelaskan materi di kelas, atau kita ikut kursus online, itu semua adalah bentuk pembelajaran yang dirancang agar kita bisa belajar dengan baik. Tujuannya jelas, buat mengembangkan diri kita dari sisi pengetahuan, keterampilan, sampai sikap dan nilai yang positif. Yang kedua adalah teori belajar behaviorisme. Teori ini berfokus pada perilaku yang bisa kita lihat dan ukur. Menurut para ahli behaviorisme, belajar terjadi karena ada hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Misalnya, kalau kita melihat makanan enak itu adalah rangsangan, kita jadi mau mengambilnya, itu adalah tanggapan. Yang penting di sini adalah penguatan bisa dengan penghargaan atau hukuman. Yang ketiga adalah teori kognitivisme. Behaviorisme berfokus ke perilaku luar, kognitivisme berfokus ke apa yang terjadi di dalam pikiran kita. Teori ini bilang belajar itu proses memproses informasi layaknya kita punya komputer di dalam kepala yang mengatur cara kita menerima, menyimpan, dan mengambil informasi tersebut. Ide yang ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Ide utama dari teori ini adalah kita sendiri yang membangun pengetahuan kita. Kita tidak cuma menerima apa yang diajarkan sama orang lain secara mentah-mentah, tapi kita menghubungkannya dengan pengalaman yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi belajar itu lebih bermakna karena aktif terlibat buat mencari tahu dan membuat makna sendiri. Pendekatan yang sering dipakai adalah pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Yang kelima adalah teori belajar humanistik. Teori ini sangat fokus ke manusia sebagai individu dengan potensi, kebutuhan, dan cita-cita yang berbeda-beda. Menurut para ahli humanistik, belajar harus sesuai minat dan tujuan kita sendiri, bukan cuma karena harus atau dipaksa. Kita punya kebutuhan dasar seperti rasa hormat, kebebasan memilih, dan keinginan untuk mengembangkan potensi kita sampai maksimal. Itu yang disebut aktualisasi diri. Misalnya, kalau kita suka seni, belajar tentang seni akan lebih efektif karena kita merasa ada makna dan kegembiraan di dalamnya. Yang terakhir atau yang keenam adalah soft skill. Kalau kita sering mendengar hard skill, itu keterampilan teknis seperti halnya kita menyusun komputer, bikin desain grafis, atau berbicara bahasa asing. Nah, soft skill itu keterampilan non teknis yang sangat penting untuk berinteraksi bersama orang lain dan bekerja dengan baik. Nah, itu dia ringkasan tentang hakikat belajar dan pembelajaran, serta 5 teori belajar dan soft skill yang penting. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.